Halo semua, di sini kami akan menjelaskan topik 2 demonstrasi kontekstual pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada tugas demonstrasi kontekstual ini, kami akan membahas teknologi dan media yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, jenis teknologi yang digunakan ialah laptop yang digunakan untuk pembelajaran oleh guru dan siswa sebagai akses materi pembelajaran, pengolahan data, dan menyajikan informasi dalam format digital. Kemudian, ada proyektor yang digunakan untuk menampilkan materi pembelajaran secara visual di depan kelas, yang memungkinkan informasi disampaikan dengan lebih jelas kepada seluruh siswa. Nah, kemudian ada beberapa jenis multimedia yang dapat digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama tentu saja PowerPoint yang digunakan untuk menyajikan materi secara sistematis dan terstruktur dengan teks, gambar, maupun grafik. Kemudian ada video yang digunakan untuk memberikan penjelasan lebih mendalam atau menunjukkan contoh nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Kemudian ada Canva yang digunakan untuk membuat desain visual menarik seperti poster, presentasi yang mendukung pemahaman materi. Kemudian seperti gambar di kertas yang digunakan sebagai media visual untuk mendukung penjelasan atau digunakan dalam tugas kelompok, membantu siswa memahami materi secara lebih kreatif. Kemudian apa sih kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan? Yang pertama yaitu keberagaman media. Penggunaan berbagai media seperti gambar, video, presentasi PowerPoint menjadikan pembelajaran lebih dinamis dan menarik, serta memungkinkan penyesuaian dengan minat masing-masing peserta didik. Kemudian, pemanfaatan teknologi untuk efektivitas, di mana teknologi seperti laptop, proyektor, hal pendukung lainnya mempermudah penyampaian materi secara efektif, membantu visualisasi materi yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Di samping keunggulan yang diberikan, ada kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan selama proses pembelajaran. Yang pertama ada keterbatasan media kertas bergambar, di mana media berupa gambar di kertas hanya diberikan kepada satu kelompok sehingga dapat membatasi kesempatan kelompok lain, terutama jika jumlah anggota kelompok lebih dari 3 orang. Kemudian ketergantungan pada perangkat. Penggunaan teknologi bergantung pada perangkat seperti laptop atau proyektor yang bisa mengalami gangguan teknis, menghambat kelancaran pembelajaran. Nah, sekarang ayo kita lihat apa sih peluang integrasi teknologi dan multimedia dalam pembelajaran di Indonesia. Yang pertama yaitu peningkatan akses pembelajaran, di mana integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan akses terhadap materi yang lebih luas. Bahkan di daerah terpencil, siswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat mobile atau komputer. Yang kedua, pembelajaran yang lebih interaktif. Penggunaan video, PowerPoint, Canva dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik sehingga memungkinkan mereka lebih terlibat dan memahami materi dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, pengembangan kreativitas. Penggunaan media seperti Canva memberi kesempatan bagi siswa untuk berkreasi dalam pembuatan materi pembelajaran mereka sendiri, sekaligus meningkatkan keterampilan teknologi mereka. Selain adanya peluang, ada juga ancaman dan tantangan dalam integrasi teknologi dan multimedia di pembelajaran di Indonesia. Yang pertama yaitu kesenjangan akses teknologi, di mana banyak sekolah di Indonesia yang masih kekurangan akses terhadap perangkat teknologi seperti laptop dan proyektor, serta koneksi internet yang stabil, sehingga hal ini menghambat penerapan teknologi dalam pembelajarannya. Yang kedua, ketergantungan pada perangkat. Ketergantungan pada teknologi bisa menjadi masalah jika perangkat seperti laptop maupun proyektor rusak atau tidak berfungsi dengan baik, yang dapat mengganggu kelancaran pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kurangnya pelatihan guru, di mana banyak guru yang belum terampil dalam menggunakan teknologi secara maksimal. Tanpa pelatihan yang memadai, penggunaan teknologi dan multimedia dalam pembelajaran tidak dapat teroptimalisasi. Kemudian yang keempat, keterbatasan sumber daya. Penggunaan media berbasis kertas yang terbatas dan tidak dapat dibagikan kepada semua kelompok dapat mengurangi kualitas pengalaman pembelajaran, terutama dalam kelompok besar.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. See you next time.